Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para ustad, para bini sepuh, dan juga yang terhormat Ibu Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini walaupun tidak ada di sini sudah diwakili oleh tadi Bapak yang sudah menyampaikan sambutan di sini, dan juga tak lupa yang terhormat Forkompimda Kabupaten Tegal dan juga Forkompimcam Kecamatan Balapulang yang tadi luar biasa 100% para kepala desa di Kecamatan Balapulang hadir, alhamdulillah. Dan juga tak lupa pula seluruh jajaran pemerintahan Desa Bukatija, dari BPD-nya, dari KPMD-nya, dan PKK-nya, dan semuanya yang hadir di sini. Dan juga tak lupa yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falah Desa Bukatija dan seluruh lapisan masyarakat Bukatija yang hadir di sini maupun yang tidak, ataupun yang sekarang lagi menikmati istirahat malam. Ibu, Bapak, kula ki ngeten, kula nembe kemutan nek niki wau malam Jumat, Pak. Khawatiripun ngeten, kula niki tiang enem, kula teng mriki niki pendatang nderek jamiahan malam Jumat niku. Jamiahan niku biasane dugi jam 09.00 lah ngoten. Jam 09.00 niku bapak-bapak pun sami ngendikan ngeten, Mas, wis jam 09.00 ngoten, sudah jam 9 waktunya pulang. Lah kula nggih karena orang muda bingung maksudnya malam Jumat ge cepet pulang itu apa, kula ngoten penasaran sekali. Nah niku ibu-ibu sing labih, berarti kula matur wonten mriki gangsal menit ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, seneng kula. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hamdallah kula nderek mawon nggih. Lah napa sebabe ngoten niku? Di kesempatan yang luar biasa ini, dan ini baru pertama Pak saya alami. Kalau yaumi itu biasanya paham saya yaumi itu ya hari-hari begitu loh. Kok hari-hari itu apa? Kalau ngoten, oh kalau sampai penasaran, dan termasuk saya ini agak dikerjain Pak. Kemarin mestinya yang menyampaikan ini adalah para pini sepuh, guru-guru saya di sini banyak Pak ini. Tapi justru saya yang dikerjain, tidak apa-apa, karena itulah bagi saya adalah seorang pemuda ditunjuk senior, ditunjuk kalih guru, yo maju, sing penting maju ngoten mawon gitu. Lah iya lek ngoten iki. Kula teringat salah satunggaling napa niku dawuhe kiai kula ketika saya dulu belajar di pondok itu gini. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Niki nanti tolong dibantu, nanti barangkali saya salah
Ini hadis atau aqwalil a'immah atau min aqwalil hukama. Tolong nanti kami barangkali nanti ini tadi sudah disebutkan dari Yaumi ternyata juga banyak ustadz-ustadznya. Mestinya yang ceramah itu saja sudah cukup, tidak mesti harus ada yang dari desa. Ngoten nggih, pengurus Yaumi nanti barangkali dainya cukup dari Yaumi saja. Setuju Bapak pengurus Yaumi? Kalau seperti itu bagaimana nanti? Itu yang pertama. Setiap manusia itu akan hancur, akan rusak kecuali orang-orang yang berilmu. Mengapa sedemikian rupa? Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Mengapa bisa demikian? Karena apapun itu butuh ilmu. Tidak ada di dunia ini ataupun amal apapun di dunia ini yang tanpa didasari oleh ilmu. Kalau dasarnya bukan ilmu, maka amal itu akan sia-sia. Maka la haula wala quwata illa billah. Di kesempatan hari ini, kalaulah tadi kita hanya sebenarnya sudah banyak ilmu yang sudah disampaikan, kula nambahi mawon sebagai pelengkap sajalah seperti itu. Maka banyak hal yang perlu kita pelajari, apapun itu. Ataupun gini saja, apa pekerjaan di dunia ini yang kita lakukan dan tidak ada kaitannya dengan akhirat? Kira-kira apa? Sampai kita paling gampang meludah, butuh ilmu atau membuatan? Butuh. Kalau di tempat kami di Jawa Timur itu, kalau misalkan ada orang makan di dalam rumah sajalah, kemudian di luar rumah itu ada orang yang buang dahak gitu misalkan gitu, itu saja bisa-bisa piring dari dalam rumah itu terbang. Sampai segitunya, itu kan perkara sepele. Ataupun yang lain-lainnya banyak sekali, apalagi itu adalah berkaitan dengan ibadah, maka itu adalah mari dan mari. Tapi insya Allah nek ibu-ibu itu bapak sudah tidak diragukan lagi. Setiap Jumat Pak niki di sini fatayatnya la haula wala quwata illa billah, semangate fatayate semangat, muslimate napa malih. Bahkan walaupun dengan sisa-sisa tenaganya ini semangatnya luar biasa. Karena mengapa? Kadang-kadang ini yang kadang saya pikir-pikir itu apa? Kadang tiang itu berpikir bagaimana hidup yang enak, tapi lupa bagaimana mati yang enak. Nah itu kan seperti itu. Lah mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ini cita-citanya itu mungkin sudah merasa hidupnya sudah enak. Sekarang aku tak cari dunia bekal, bagaimana saya nanti mati yang enak. Hadirin rahimakumullah, qaulul a'imah tadi ada lanjutannya, wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Begitu pula orang-orang yang berilmu ini akan hancur, akan binasa, akan rugi, kecuali orang-orang yang mau beramal. Niki lho. Lah tadi itu kalau ada sebuah pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila, ibu-ibu lah jajal nyobi jajal al ilmu, tirukan ibu-ibu, bila amalin kasyajari bila tamarin. Oke, ibu-ibu yang ada di sana, yang di atas saja, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Oke,
Menurut biasanya kalau yang seperti ini itu saya sering ngobrol banyak atau berbicara tentang dalil itu sama Pak Edi. Pak Edi Prianto itu biasanya mengartikan begini, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Nenek ya sebenarnya ya tetap ada gunanya. Pohon itu yang penting diambil oksigennya seperti itu. Tapi biasanya adalah ketika kita nanam buah-buahan yang dia pohon yang berbuah, yang diharapkan adalah buahnya. Begitu pula dengan sudah banyak yang ilmu kita dapatkan, kalau tidak kita praktekkan kesehariannya, apalah artinya? Kita sudah tahu innamal mu'minuna ikhwatun ya. Berarti antara satu muslim dengan muslim yang satu itu adalah bersaudara. Tetapi kadang-kadang loh ya, masih ada antara satu orang dengan yang lainnya hidupnya tidak akur, atau satu dengan yang lainnya saling mencela, atau satu dan yang lainnya bisa jadi tukaran gara-gara status WA. Na'udzubillah. Padahal kita sudah tahu bahwa antara satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. Hadirin rahimakumullah, lanjutnya qaulul a'immah tadi adalah wal 'amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Begitu pula orang-orang yang tadi sudah mengerjakan beramal tadi juga akan rugi, akan rusak, akan binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ini loh, kadang-kadang ikhlas itu, wong ikhlas itu tandanya apa kira-kira? Kalau saya begini, ketika menyampaikan ke anak-anak itu, ke santri-santri kami itu, tandanya wong ikhlas itu adalah sungguh-sungguh jiddiyah, gitu saja. Pokoknya misalkan begini, ketika kami minta tolong kepada santri, ya akhi atau nak, tolong ambilkan sapu, dari jalannya saja kok kayaknya sudah belak-belok, mampir sana mampir sini, itu sebuah tanda. Tetapi kalau misalkan anak itu kita perintah ternyata semangat set gitu langsung kembali, lah itu juga sebuah tanda. Ada bedanya ternyata. Insya Allah kalau yang satu tadi ya ikhlas tetapi kurang, yang kedua tadi adalah ikhlas lillahi ta'ala, semangat, tandanya itu saja. Ataupun ada orang yang tanya, faqalal a'immah manil mukhlis? Al-mukhlis alladhi yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayiatuhu. Wong ikhlas kuwi padha karo wong bagaimana menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya. Itulah. Jadi kalau kita betul-betul orang ikhlas, pokoknya tidak mau gambarannya seperti itu, maka dari itu di tempat yang luar biasa ini, saya ketika datang ke sini ini berpikir buka tijake omain di, karena ketika kita berada di jalan raya sana kayak nggak ada rumah, itu kayak nggak ada. Ternyata ketika masuk di sini sekarang jumlahnya sudah 900 rumah. La haula wala quwata illa billah. Maka ini teringat juga dawuhnya kiai saya itu gitu. Ketika ada sebuah pertanyaan begini, Ustadz, siapa orang besar itu menurut Ustadz? Jawabnya guru saya ini, orang besar adalah orang yang
berjuang di pucuk gunung ataupun di desa terpencil, walaupun itu di surau yang kecil. Inilah haula wala quwata illa billah. Maka ini sebuah perhatian yang luar biasa. Ini bagi para umara, supaya perhatian terhadap para pejuang yang berada di desa-desa yang terpencil itu. Supaya apa? Walaupun kehadiran Bapak Ibu para umara di sini, ulama di sini, sebuah pecut bagi kita semuanya, bagi guru-guru atau para pejuang di desa yang ini insya Allah sudah dapat pecutnya. Nanti kita para pejuang ini akan lebih semangat lagi. Jadi ternyata walaupun di desa terpencil ini ada perhatian, dan itu semuanya dibuktikan dengan hadirnya Bapak Ibu para umara di desa kami tercinta ini. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah kita banyak kehadiran panjenengan semuanya, masyarakat hadir di sini semuanya? Maka yang harus kita lakukan harus banyak-banyak bersyukur. Kedah banyak napa Bu? Kedah kathah napa Pak? Lah carane syukur piye? Pertama, minimal kita bersyukur dengan hati kita. Kira-kira apa ada ya? Atau dari mungkin dari apa ya, kira-kira dari kepala desa lah itu kira-kira. Ketika ada woro-woro ataupun himbauan dari Yaumi supaya mengumpulkan dana, itu kira-kira halah duit lagi, kira-kira seperti itu ada nggak? Ataupun gini aja lah, ibu-ibu, alah ini wayai malam Jumat ternyata ada pengajian. Ngoten niku wonten mboten? Wonten, masya Allah. Nek bapak-bapak mboten wonten, insya Allah. Ini menurut saya kurang bersyukur. Hati-hati kita ini. Mestinya dengan datangnya ini semuanya, dengan kehadiran kita berkumpul di sini, kita seneng. Saya juga seneng, walaupun tadi awalnya juga berat, tapi seneng. Mudah ditunjuk, dikasih tugas, seneng gitu aja pokoknya. Minimal ilmu yang sedikit saya punyai bisa berbagi dengan panjenengan. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Allahumma. Begitu prinsip saya. Seneng gitu aja pokoknya. Pokoknya bagaimana, yang penting gembira, seneng. Pokoknya kayak orang berpramuka. Gitu saja prinsipnya. Datang sini ya seneng. Walaupun saya juga bingung tadi Pak, ternyata ini ada rekamannya, ada live radionya. Lah kula ki Yaumi nopo ngoten ki kula nggih bingung. Lah kok ini ternyata Masya Allah, sampai saya tanya beberapa orang, sampai tanya Pak Lurah. Saya dari tadi pagi Pak Lurah kerja sini dengan saya datang ke sini pengen penasarannya, saking bingungnya saya itu apa yang ingin saya sampaikan dan bagaimana saya ngemasnya, mulai bingung. Sampai akhirnya sampai habis maghrib itu saya nyari Ustadz Fauzi ini yang tadi pembawa acara, nyari nggak ada, karena menurut info pembawa acaranya beliau susunan acaranya apa gitu, saya bingung sekali ini. Tapi alhamdulillah senang ternyata bisa berjumpa dengan luar biasa ini poro elit begitu. Ini elit. Maka tadi kalau Pak Yai saya tadi bilangkan siapa orang besar, ya panjenengan semua ini berarti. Ada lagi ternyata begini, saya ingat yang sering saya sampaikan itu, ya Allah, ini kebetulan di desa Bukateja ada pondok yang kecil di bawah sana Bapak Ibu, nanti monggo pinarak. Ya Allah, pondok kula alit ananging elit kula ngoten niku. Maksud saya apa ini? Walaupun pondoknya kecil, semoga
semoga santri-santri kami bisa tertular Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Allahumma. Elit ini adalah panjenengan semua ini yang bisa berkarir, bisa memajukan semua lembaga, bisa memajukan pemerintahan. Ini termasuk elit. Yang luar biasa bukan elit saja di hadapan manusia, tetapi elit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan di sini ini adalah yang hadir di sini saya anggap adalah orang-orang yang elit. Mengapa elit? Karena semuanya adalah niatnya kita di sini adalah silaturahim, beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi itu yang terakhir kan wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Pokoknya apapun itu, mari segala sesuatu yang kita perbuat ini adalah kita niatkan lillahi ta'ala. Maka tatkala iman kita ini kok kayaknya semangat kita ini kurang, kok kayaknya loyo-loyo sedikit, ini biasanya ngoten. Kembali ke cerita jamiahan malam Jumat tadi, Mas ayo yang Solo lah, kula kan tiang Jawa Timur Ponorogo biasanya yo hampir ya seminggu sekali atau gitu biasanya saya ke Solo Pak. Saya pikir nggak punya sepeda motor, nggak ada mobil, kok ngajak teng Solo, kula kayak bingung. Loh, ternyata Solonjor. Masya Allah, alhamdulillah pengajiannya saged Solonjor. Bapak-bapak sing mboten saged, ibu-ibu saged Solonjor nggih. Lah ngoten niku. Ini luar biasa. Jadi kehadiran di sini nih, niatnya pengajian lillahi ta'ala, insya Allah saged kalian Solonjor. Ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bersyukur yang kedua setelah kita bersyukur dengan hati kita, tentunya kita bersyukur dengan lisan. Pokoknya ampun rugi, ampun pokoknya napa niku kesupen, usahakan sedikit apapun itu yang kita dapat dan yang kita punya, kita syukuri. Kalau tadi hatinya sudah senang, maka mulut kita, lisan kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Wong kadang ngoten apa ada misalkan begini, orang dapat bantuan misalkan, yang dapat itu kan tetangganya. Kok ngoten niku? Iya, sing wong kae oleh-oleh terus, dening aku ne ora tahu kecantol, ora tahu kecomot, ora tahu keambil, sing oleh kuwi ae. Masyaallah. Alangkah indahnya kan, mestinya kita juga ikut bersyukur, minimal saudara kita sudah dapat. Alhamdulillah yuk Mbak Kang sampean dapat bantuan, mestinya kan ngoten. Ini jangan kita ini kan. Maka kadang-kadang orang itu sesekali jangan hanya melihat ke atas terus, sesekali kita juga melihat ke bawah. Bagaimana kok bisa? Ketika misalkan kita punya uang 100.000, ya nggak usah lihat yang di atas yang punya uang 1 juta. Atau misalkan gini, yang garap sawah panene namung 3 kintal, ya nggak usah bingung lihat yang panene 1 ton, 2 ton dan seterusnya. Lah napa? Ya coba wong tiang niku sing boten gadah sawah nggih kathah. Ataupun gini saja yang sering terjadi, misalkan sepeda motor. Yo enak ya yang punya sepeda motor gitu kan, sudah tidak capek lagi kalau mau jalan ke sawah atau jalan ke pasar.
Nanti yang punya sepeda motor itu akan berpikiran, lah enak temen sing duwe mobil, udan ora kudanan, panas ora kepanasan. Lah yang punya mobil begitu pula enak ya yang punya pesawat. Itu nanti seterusnya. Alangkah indahnya kalau sesekali melihat ke bawah. Yang punya sepeda motor, ya melihatlah orang yang tidak punya sepeda motor atau jalan kaki. Yang jalan kaki, ya lihat ke bawah lagi. Masih banyak saudara kita ataupun dulur-dulur kita ternyata untuk jalan kaki saja repot. Maka inilah supaya memupuk hati kita ini untuk bersyukur, sesekali jangan hanya melihat ke atas, kadang-kadang kita melihat ke bawah. Oleh sebab itu mari kita teruskan syukur ini. Syukur yang ketiga adalah asyukru bil arkan awil jawareh. Gampang lek anak-anak muda, siapa kira-kira itu, Mas Hazik atau Mas Indra gitu, ketika melihat cewek cantik hatinya senang, kemudian lisannya mengucap alhamdulillah, tangannya halo. Nah, kira-kira seperti itu. Syukur itu gampangnya ngucapin ngoten niku. Ataupun misalkan ibaratnya orang bersyukur seperti itu, hati kita senang, lisan kita mengucap, kemudian kita wujudkan dengan perbuatan. Masya Allah, sudah 5 menit lebih 7 menit, berarti 10 menit lebih 2 menit, berarti 12 menit nggih. Berarti tidak baik, karena biasanya bapak-bapak juga tidak berbicara, intinya tidak boleh panjang dan lebar. Khawatir nanti bapak-bapak tidak suka yang lebar-lebar, ibu-ibu nggak suka yang panjang-panjang. Ini saja yang saya sampaikan, semoga ini semuanya ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jam 11:30 sudah sampai rumah Bapak nggih, sing dalem tebih nggih. Insyaallah PR mangke saged dipun lanjutaken. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang kita berikan semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.